Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Isnaini, pengajar di SMA Ma'arif Pandaan dan SMA Al-Ma'hadul Islami Peci dan Amil. Para pelajar sekalian, kita bertemu lagi dalam pembelajaran geologi. Untuk sesi kali ini adalah pendalaman tentang sintesa protein, terutama kita memahami masalah kode genetika. Jadi kode-kode yang ada di DNA. Nah, sebelum itu kita flashback dulu. Ini jangan dilupakan bahwa secara sederhana, jika disederhanakan, kehidupan ini nyangkut dua hal. Struktur, jadi hidup itu ya, makhluk hidup itu struktur dan fungsi. Struktur itu susunan, anatomi, dan bentuk morfologi. Jadi misalnya ada alat nafas, insang, ada alat nafas, paru-paru, itu anatomi. Kemudian ada mata sipit, ada mata bulat, itu morfologi. Kalau di tumbuhan ada daun, ada batang, ada akar, itu anatomi. Morfologinya ada daun berbentuk bulat panjang, ada daun berbentuk pita, itu namanya morfologi. Nah, itu struktur. Kemudian proses-proses. Jadi ada proses fotosintesis, proses pembongkaran makanan, proses tumbuh, semua proses-proses kehidupan itu fungsi. Nah, struktur dan fungsi itulah yang diatur oleh DNA. Tapi pengaturannya tidak langsung. Ingat-ingat. Kenapa ini? Struktur dan fungsi pasti melalui reaksi kimia. Jadi model-model tadi itu pasti melalui reaksi kimia. Kemudian reaksi biokimia itu dulu di metabolisme kita ketahui diatur oleh enzim atau protein tubuh. Nah, protein tubuh itu asalnya disusun dari protein yang berasal dari makanan. Nah, pengubahan dari protein makanan menjadi protein tubuh itu prosesnya disebut sintesa protein yang diatur oleh DNA. Gitu ya. Sehingga ini diingat-ingat begini nih ya. Kehidupan itu begini. Jadi bentuk, susunan, fungsi, proses-proses itu dimulai dari sel. Kita sebut saja seluler proses. Itu dikendalikan oleh protein. Gitu. Nah, protein itu dari penerjemahan pesan yang dibawa oleh RNA. RNA dibentuk oleh DNA. Sehingga kalau langsung semua proses diatur oleh DNA. Nah, dari DNA sampai menjadi protein, itulah namanya sintesa protein. Nah, model pengaturan begini ini di dunia sains disebut central dogma.
biochemistry. Jadi dogma sentral ya, hukum. Ya, belum ada teori yang lain sampai sekarang. Nah, itu. Oke. Nah, jadi dari sini sampai sini nih sintesa protein. Kita nanti hari ini fokusnya tadi saya utarakan adalah tidak di sintesa proteinnya karena pertemuan yang dulu sudah, tapi di kode-kodenya. Tapi ada baiknya kita ngulang sedikit tentang sintesa protein itu. Kita lihat sintesa protein. Oke. Gene information is processed Ini adalah sintesa protein yang dilakukan oleh bakteri atau prokariotik. Saya ambilkan bentar. Nah, ini adalah DNA-nya bakteri yang berbentuk sirkuler atau melingkar yang tidak bisa dimanfaatkan jadi kromatin atau jadi kromosom atau jadi inti. Tetap aja bentuknya DNA. Kemudian yang hijau ini adalah RNA. Yang dicetak oleh DNA nanti disebut mRNA. Kemudian ini adalah ribosom. Nah, proses dari DNA mencetak mRNA namanya transkripsi. Ini ngulang beberapa minggu yang lalu. Kemudian mRNA ini diterjemahkan di ribosom menjadi protein yang nanti ngatur seluruh proses kehidupan tadi. Itu namanya proses translasi. Kita lihat. Nah, ini proses lengkap seperti ini proteinnya. Jadi dari sini ke sini itu DNA nyetak mRNA. Kemudian mRNA ini dibaca di sini oleh ribosom. Di video sebelumnya saya umpamakan ini kayak kartu ATM itu digesek, keluar ini enzim atau protein. Proteinnya ini bahasa lain namanya polipeptida. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk prokariotik. Berikutnya adalah untuk makhluk hidup eukariotik. Beda sedikit. Perhatikan eukariotik. Yang ditampilkan pertama kromosom. Kalau mau jelas lagi sebelum kromosom itu inti. Jadi inti itu diuraikan, encerkan gitu jadi kromosom. Nanti kromosom diuraikan jadi DNA ini. Kalau urut ya dari kromosom ke kromatin jadi DNA. Nah, perhatikan DNA-nya sekarang memanjang, namanya linier. Kalau membulat tadi sirkuler. Nah, ini untuk makhluk hidup eukariotik. Saya lanjutkan. Nah, ini DNA. Nah, sekarang transkripsi DNA membentuk RNA. Perhatikan, RNA yang dibentuk nggak langsung jadi RNA, tapi primer RNA. Kalau di bakteri tadi langsung RNA, tapi ini primer. Kenapa? Ada di gambar hijau, oranye itu. Kalau tadi langsung hijau. Dari primer nanti diolah lah ini. Nah, ini baru mRNA. Saya kembali sedikit. Nah, ini. Jadi nanti RNA yang pertama dibentuk oleh makhluk hidup eukariotik itu ada namanya bagian intron, ada bagian ekson.
Nah, yang intron itu tidak mengandung informasi, tidak membawa sifat. Yang ekson membawa. Makanya dulu saya katakan, mulai dari sini sampai ujung sana, baik yang hijau maupun yang ini, namanya DNA. Tapi yang kosong-kosong ini bukan gen. Yang hijau-hijau itu nanti yang punya arti, yang mengandung makna, mengatur kegiatan ini, itu disebut gen. Di sini nama lainnya ekson. Jadi bagian ekson dari DNA itu gen. Bagian intron bukan gen. Makanya beberapa di pertemuan sebelumnya saya katakan semua gen pasti DNA. Ini bagian dari DNA. Tapi tidak semua DNA itu gen, karena ini DNA non-gen, DNA non-gen. Oke, saya teruskan. Nah, ini sudah jadi. Ini baru mRNA namanya, RNA messenger. Nanti saya terangkan kenapa disebut messenger. Keluar dari inti dia. Nah, sekarang proses translasi. Nah, penerjemahan ini jadi protein. Nah, ini proteinnya, polipeptida ini yang ngatur seluruh kegiatan kehidupan. Nah, untuk yang kedua ini akan saya ulang, yang translasi, sebelum nanti kita berbicara tentang janji saya tadi, yaitu hari ini itu kode-kode genetika. Pak, kita lihat. Prokaryotic cells Sampaikan dulu, jadi ini adalah translasi. Apa ini? RNA yang dicetak tadi. Apa ini ribosom? Apa ini RNA? Ada 2 RNA. Makanya nanti ada nama ini RNA M atau mRNA kalau bahasa Indonesia, RNA duta kalau ini nanti tRNA bahasa Indonesia, RNA transfer. Jadi habis ini akan saya tampilkan istilah-istilahnya. Jadi saya ulang, ini adalah mRNA, ini ribosom, ini tRNA, ini asam amino. Asam amino itu bagian kecil dari protein. Nanti kalau beberapa asam amino digabung menjadi protein. Oke, saya teruskan. Sambil jalan diingat-ingat proses, selalu saya ingatkan dari 5 ke 3. Dari arah 5 ke 3. Nah, yang mau saya terangkan adalah kode-kode. Perhatikan, saya ulang. Ini adalah mRNA. Ini adalah ribosom. Ini adalah tRNA. Ini adalah tRNA. Ini adalah asam amino.
yang dirakit, digabung nanti jadi protein. Nah, sekarang perhatikan ya. Perhatikan. Ternyata di sini ada, dari animasi ini ada yang bisa kita lihat. Setiap ini 3, maka ini 1. Jadi ini CUA ini. Jadi CUA, AUG, UAC, GAU, itu 3 itu bermakna 1 ini. Itu adalah kode. Apa maksudnya? Itu kode dari asam amino. Jadi ini asam amino namanya tirosin, kodenya ini. Ini. Nanti ini ada asam amino namanya aspartat, kodenya ini. Apa artinya? Jadi basa nitrogen yang ada di DNA, di RNA itu merupakan kodenya asam amino yang mau dirakit. Jadi kalau kodenya lain, asam aminonya lain. Contohnya ini, GAU asam aminonya aspartat, nanti CCG asam aminonya lain lagi. Coba ya kita lihat. Nah, ternyata di sini CCG ini tadi, sini GGC ini prolin. Nah, itulah kode-kode nanti ya. Kode-kode itu. Jadi asam amino ini dikode. Gitu. Ini isinya kode-kode. Oke. Nah, karena pengantarnya tidak bisa sampai, kita nanti membicarakan tentang kode yang paling banyak. Perhatikan sekarang. Nah, supaya nggak bingung, ulang lagi sedikit. Jadi ini adalah DNA, ini adalah mRNA. Nanti mRNA ini dibaca oleh ribosom. Nah, yang dibaca itu kode. Kita mau ngomong kode ini. Jadi AAG itu kode. Nah, oke. Inilah pemecahan kode. Jadi kode itu dulu diteliti, ditemukan. Tadi begini ya. Ada peneliti, apa sih artinya ini huruf-huruf ini? Apa sih artinya ini gitu. Itu diteliti oleh orang bernama Lindbergh sama Pak Khorana. Akhirnya menemukan, oh ternyata itu kodenya asam amino. Jadi ini nama asam amino. Fenilalanin, leusin, valin. Nah, saya nggak menceritakan bagaimana model proses penemuannya, tapi langsung jadinya saja. Apa? Ternyata katanya Pak Khorana dan Lindbergh menemukan kode setiap kombinasi 3 basa nitrogen. Dulu saya suruh menghafal kamu atigusi dulu itu ya. A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C. Dimana kalau DNA itu punya T, kalau RNA nggak punya T diganti U. Nah, di sini nggak ada T ya, U semua. Nah, ternyata menurut penemuan Pak Khorana dan Pak Lindbergh ini setiap 3 gabungan basa nitrogen itu merupakan mengkode satu nama asam amino. Contohnya ini. Apa ini? Urasil, fenilalanin. Urasil, sitosin, fenilalanin begitu. Contoh yang lain. CCU, kalau bahasa Indonesia C ini diganti S ya. Sitosin, urasil, prolin. Sitosin, prolin. Terus seperti itu kode. Nah, apa yang kita perlu kita cermati, kita hafalkan dari kode itu? 1, perhatikan di sini. Nanti pengetahuan ini akan digunakan pada bab mutasi. Nggak boleh lupa ini nanti. Nggak boleh bingung pas saya tentang mutasi. Loh kok begitu? Nggak cocok, sebelumnya sudah diterangkan. Hari ini diterangkan ini. Coba perhatikan nih, saya ambil satu saja, misalnya terserah ambil mana saja boleh kok. Misalnya arginin, gitu ya. Arginin. Ternyata kodenya AGA, AGG.
Baik AGA maupun AGG itu arginin. Contoh yang lain lagi, misalnya serin, UCU, UCC serin, UCA serin, UCG serin. Apa artinya? Huruf yang belakang ini, basa nitrogen yang ketiga itu bisa beda. Ini U, ini C, ini A, ini G. Tapi yang depan sama. UC, 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 UC. Apa artinya? Walaupun tiga, ternyata yang paling bermakna itu yang depan dua. Ini nanti kita akan ulang di bab mutasi. Nanti di mutasi akan ada kejadian begini. Kalau ada mutasi yang berupa itu yang ketiga, maka nggak akan mempengaruhi apa-apa karena yang dua depan itu berarti tetap asam aminonya serin. Tapi kalau yang depan ini berubah, maka bisa berubah. Misalnya UC gitu berubah jadi UA. Ini UC berubah jadi UA, maka dari serin menjadi tirosin. Itu namanya nanti mutasi. Gitu. Mutasi, perubahan. Oke, saya kembali ke kode. Bahwa kode itu setiap 3 basa nitrogen mengkode 1 asam amino. Itu satu. Yang kedua, bahwa kode itu yang penting 2 yang pertama. Berikutnya, yang ketiga. Untuk membaca RNA yang panjang itu harus dimulai dan harus dihentikan. Harus dimulai dan harus dihentikan. Saya ke belakang dulu. Nah ini. Jadi ini kan digesek kan jalan, seret kan gitu tadi. Ini harus ada mulainya dari mana, nanti harus ada berhentinya di mana. Maka ditemukan oleh Pak Korana bahwa setiap memulai itu pasti di AUG. Maka dia disebut kodenya strat. Kemudian nanti kalau berhenti itu di UAA atau UAG atau UGA, maka ini disebut kodenya stop. Kode untuk berhenti, ada kode untuk memulai. Oke, sebelum saya pindah ke ini, diingat-ingat bahwa dalam sintesa protein, deretan basa nitrogen itu merupakan kode asam amino yang mau disusun jadi protein. Itu satu. Yang kedua, asam amino itu dikode oleh 3 huruf basa nitrogen. Asam amino di tubuh kita ini paling tidak ada 20 macam yang penting. Di sini tampilkan berapa ini. Tapi yang lengkap itu 20. Yang ketiga, bahwa 3 huruf satu nama itu yang bermakna itu hanya 2 huruf yang pertama. Terakhir yang keempat, bahwa dari kode-kode yang banyak ini ada kode yang tidak mengatur asam amino, tapi mengatur memulai translasi dan nyetop translasi, disebut codon atau kode start dan codon stop. Oke. Saya teruskan. Nah, ini tadi itu. Rangkaian 3 basa nitrogen yang kode tadi disebut triplet. Karena 3 ini ya triplet. Nah, karena dia mengkode disebut codon. Ya. Codon gitu ya. Nama lain kode gen. Nah, jadi itu. Kemudian kode gen itu nanti berlaku kalau DNA mencetak RNA, kodenya apa. Ketika DNA mencetak RNA itu namanya transkripsi. Itu nyetak kode-kode sebenarnya. Kemudian kode-kode tadi diterjemahkan. Diterjemahkan itu translasi. Nanti ada istilah-istilah ini. Sen, antisen, dapat kita lihat berikutnya. Nah, ingat-ingat habis ini saya tampilkan gambarnya yang enggak animasi ya. Codon atau kode gen itu kodenya asam amino di tabel tadi. Atau kode itu ada di mana? Di mRNA.
Jadi kalau saya gambar mRNA panjang seret, maka A, U, G, C, dan lain sebagainya punya mRNA itu namanya kodon. Kemudian antikodon itu punya tRNA. tRNA. Siapa tRNA itu? RNA yang tukang membawa asam amino di animasi yang saya tampilkan tadi. Ya, gitu. Kemudian nanti ada istilah template, non-template, send. Nah, kita lihat gambarnya sekarang supaya gampang. Nah, begini ya. Oke, nah, supaya lengkap gambarannya ada ada baiknya kita ulang lagi yang tadi. Gene information is processed differently in Perhatikan. Nah, DNA mencetak RNA, gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, di RNA ini nanti di sini ada huruf-hurufnya yang dicetak dari sini. Maka berarti ini membawa pesannya dari sini. Jadi kalau di sini A, di sini U, di sini G, di sini C kan gitu. Makanya nanti ini disebut RNA pembawa pesan, namanya RNA messenger. Gitu. Oke, saya teruskan. Nah, sekarang pesannya dibaca. Ketika pesan ini dibaca, kode-kodenya tadi dibaca, maka kita harus lanjut ke film ini. In prokaryotic cells, ya. translation is initiated by formation of an initiation complex consisting. Perhatikan, ini adalah mRNA. Dia itu membawa kodenya asam amino ini. Ini dari siapa? Dari DNA. Karena dia membawa, maka ini disebut RNA messenger atau RNA duta, membawa pesan dari DNA. DNA-nya di sini nggak tampil, sudah di film sebelumnya. Gitu. Kemudian saya lanjutkan. Nanti ini dibaca oleh ribosom. Pesannya dibaca oleh ribosom. Nah, ini. Nah, kodon untuk memulai ini ya. Oke. Terus kodon tadi. Ini ribosomnya. Nah, yang sedang dibaca itu adalah CCG. Ternyata CCG itu artinya prolin. Maka asam amino ini, prolin ini dibawa oleh T ini. Makanya ini disebut RNAT, membawa pesanannya ini. CCG pesan prolin, oh saya bawakan, dibawa ini, dibawa ke sana. Gitu. Makanya ini disebut RNA tukang bawa asam amino ini namanya tRNA. Ini RNA tukang bawa pesanan ini. Pesan CCG itu diterjemahkan oleh ribosom. Oh, CCG itu adalah prolin. Maka T ini datang ke sini membawa prolin. Nanti kalau UAC yang datang lain lagi bawa apa begitu. Nah, begitu ya. Makanya nanti ada istilah ini messenger pembawa pesan, transfer pembawa asam amino. Oke, saya kembali ke sini. Lihat ya.
Ini DNA. Ini proses yang pertama. Apa proses yang pertama? Transkripsi. Jadi DNA sedang mencetak mRNA. Ini. Diingat-ingat yang nyetak itu hanya satu sisi atau satu strand atau satu untai. Ingat DNA ini kan 2 untai. Kalau sudah satu ini mencetak ini, yang ini jangan mencetak. Itu ya. Nah, saya mau menjelaskan teknis-teknis ini, istilah teknis-teknis ini. Yang tadi ada itu. Oke, perhatikan sekarang ya. Jadi ini proses transkripsi apa? DNA mencetak RNA. Nah, RNA ini disebut messenger karena dia itu berisi pesan ini. Membawa pesan. Jadi ini hurufnya ini tergantung ini ya. Jadi contohnya ini G ya, karena di sini G. Ini C ya C. Loh ini T kok ini kok U, karena memang mRNA itu tidak ada timin, yang ada itu urasil. Jadi ini sebenarnya adalah terjemahan dari ini. Nah, makanya ini harus diterangkan kode-kode ini. Oke, sekarang tekniknya perhatikan ya. Perhatikan. Pertama ini. Ini adalah untai sisi strand dari DNA yang tidak mencetak. Tapi informasinya ini di copy ini. Nah, sisi yang tidak mencetak ini nanti istilah teknisnya non-template. Non itu bukan, template itu cetakan. Terus yang ini, sisi ini, karena mencetak ini, maka sisi ini disebut template cetakan. Jadi ini nyetak ini. Oke, berikutnya. Sekarang kode-kode sekarang. Kode-kode. Nah, ini. U, G, C, U, A, C, terus ke sana. Ini adalah kode asam amino yang dipesan oleh DNA ini. Yang dibawa oleh RNA, karena itu RNA ini disebut pembawa atau messenger. Ini adalah kodenya asam amino. Inilah yang disebut dengan kodon. Inilah yang ditabelkan tadi. Di mana setiap 3 misalnya UCG itu 1 asam amino, ini 1 asam amino, begitu. Nanti orang yang ngerti batasnya, ini ikut sini apa ikut sana, itu nanti dibicarakan yang kemarin itu istilah gunting genetika, itu tahu batas-batasnya. Itu. Jadi, saya ulang, kodon adalah punya mRNA. Oke. Kemudian non-template ini punya kode ini. Yang sebenarnya sama dengan ini, tapi bedanya T diganti U. Maka kodenya non-template itu disebut sen. Disebut sen. Berikutnya. Ini template. Punya kode juga ini. Template punya kode juga ini. Maka kodenya template ini disebut antisen. Kenapa kok disebut antisen? Karena ini nanti berpasangan dengan sana. Contohnya A pasangannya T, C pasangannya G, kan gitu. Jadi nanti ini disebut antisen pasangannya ini. Itu ya. Oke. Jadi saya ulang dari istilah-istilah ini, perhatikan. Rantai atau untai DNA yang tidak nyetak namanya non-template. Yang nyetak namanya template. Basa nitrogen punya mRNA namanya kodon. Punya non-template ini namanya sen. Punya template yang ini ACGA namanya antisen. Berikutnya, antisen itu pasti pasangannya sen. Jadi kalau A, T, kalau T, A. Kemudian antisen itu juga pasangannya kodon. A, U. Kok enggak T? Ya karena ini mRNA.
Kemudian kodon itu sama dengan sen. Jadi kodon itu sama dengan sen. Hanya U diganti T. Kalau di sini T diganti U. Jadi perhatikan, ini dengan ini pasangan, ini dengan ini pasangan, ini dengan ini padanan atau sama. Saya ulang pelan-pelan. Pelan-pelan saya ulang. Antisen pasangan dengan sen, antisen pasangan dengan kodon. Saya ulang, antisen pasangan dengan sen, antisen pasangan dengan kodon, kodon padanan dengan sen. Ingat saya gunakan kata pasangan dan padanan. Oke, sekarang untuk yang kedua. Nah, ini yang translasi. Translasi. Ingat-ingat, kenapa ini mRNA disebut M-messenger? Karena dia membawa pesan ini. Pesannya tadi namanya kodon. Kemudian ini, kenapa ini mRNA ini disebut T-transfer? Karena dia membawa asam amino, maka disebut mentransfer asam amino. Nah, sekarang istilahnya tambah lagi. Ini kodon. Kemudian tRNA ini supaya bersalaman dengan sini, ini harus berpasangan. A, O, A, G, C. Ini punya tRNA. Nah, punya tRNA itu namanya antikodon. Begitu. Oke, jadi kita harus mematangkan istilah 1 kodon, 2 antikodon, 3 non-template, template, sen, antisen. Gitu. Terus yang baru ini diingat-ingat. Nah ini, kodon berpasangan dengan antikodon. Pasangan kan? Sen tadi, maaf, sen berpasangan dengan antisen. Bentar ya, terlalu jauh itu. Ini. Nah, jadi sen berpasangan dengan antisen. Kodon berpasangan dengan antisen iya, dengan antikodon iya. Jadi kamu harus istilah-istilah ini harus dihafal. Sen itu punya siapa? Oh, punya non-template, punya DNA. Antisen punya siapa? Punya template, punya DNA. Kodon itu punya siapa? Punya RNA-M. Antikodon itu punya siapa? Nah, antikodon itu punya tRNA. Hanya gitu-gitu tok. Oke? Mudah-mudahan nggak bingung ya. Bingung. Nah, kan begini. Nah, sekarang bagaimana mempraktekannya? Mempraktekannya begini. Nah, ini ya, kalau di ulangan ini. Nah, ini lihat sebentar. Nah, ini kan tadi ini adalah DNA, ini adalah mRNA. Jadi ada mRNA. Kalau mRNA ini nanti dibaca, maka itu menjadi translasi. Gitu. Kalau masih dicetak itu transkripsi. Nah, maka perhatikan huruf-hurufnya ini nanti namanya kodon. Nanti berpasangan dengan punya yang atas ini. Namanya adalah punya yang bawah sini ya. Berpasangan dengan antisen. Nanti kodon ini sama dengan sen. Gitu. Ini saya praktekkan langsung. Jadi ini huruf-hurufnya nanti namanya kodon. Dia berpasangan dengan antisen. Dia sama dengan sen, hanya T diganti. Gitu. Nah, ini. Jadi ini RNA yang dibentuk tadi. Oke. Nah, sekarang
bagaimana dengan kalau ini dipraktekkan di soal ya. Di soal kita lihat. Nah, ini ya. Nanti soalnya kita ditanya-tanya seperti ini. Jadi ini ya, ini ribosom, ini mRNA, maka ini adalah kodon. Kalau ini adalah tRNA, maka ini antikodon gitu. Oke. Nah, begini kan tadi itu. Ini mRNA, ini kodon, ini tRNA, ini antikodon. Nah, sekarang tibalah kita pada bagian akhir nyoba latihan soal materi genetik. Itu kira-kira soalnya nanti seperti ini. Ini apa? Molekul RNA atau molekul DNA. Itu ditanya nomor 1 itu namanya apa, nomor 2 namanya apa. Lihat di video sebelumnya atau lihat di modul 3 ini apa namanya. Nah, ini apa ini? Macam-macam kromosom. Kromosom ini apa namanya gitu. Oke, berikutnya. Ini bentuk-bentuk latihan soal. Ini apa? Struktur kromosom. Ini apa namanya? Ini apa namanya kan begitu. Nah, ini apa? Bagian dari DNA. Pasangan kalau A pasti T, kalau G pasti S bahasa Indonesia atau C bahasa Inggris. Nah, ini apa? Fosfat, ini gula. Nah, ini jika ini nanti adalah DNA, ini misalnya dikatakan template, maka di sini tengah-tengahnya ini bisa ditanyakan apa? mRNA-nya apa? Kalau T, sini bentuk apa? mRNA kan gitu. Jadi kalau ini template, maka yang bawah non template. Jadi kalau sini T, non template-nya sini apa? Jadi kalau ini adalah yang nyetak, maka ini TTT, GGG, TGS ini basa nitrogennya template. Dan ini namanya antisen. Nanti di sini basa nitrogennya non template namanya sen. Sama dengan yang di tengah-tengah sini mRNA kodon, hanya ketika harus T diganti. Ganti apa? U. Gitu. Itu contoh-contoh soal gitu ya. Berikutnya, nah ini soalnya itu seperti ini. Nah, ini ada kodon start, ada kodon stop. Nah, ini. Berarti ini AAG asam aminonya apa gitu. UU3 asam aminonya apa. Ini di tabel, kalau soal ada tabelnya nanti ya. Contoh soal ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Mana basa nitrogen, mana fosfat, mana gula gitu. Nih, ini contoh seret sen. Nah, ini tulisan sen. Maka yang ini seret antisen nanti. Ini antisen. Jadi kalau ini ATG, GCT, GAG itu sen, maka di sini nanti antisen. Gitu. Ya. Nanti tengah-tengahnya itu kodon. Nah, tadi sudah saya beritahu, kodon itu apakah sama dengan sen atau sama dengan antisen, kan gitu tadi. Nah, ini contoh soal lagi. Jadi ini di tabelnya ada. Glutamin itu kodonnya SAA, valin GUU. Nah, ini bentuk soalnya begini. Antikodon SGA. Antikodon. Maka kalau kita mau mencari asam amino nomor 3 itu apa? Itu asam amino itu apa? Maka kita harus cari kodenya RNA duta. Disebut kodon dan itu lawan dari antikodon. Jadi kalau di sini S, sini G, sini A, maka di sini apa? Itu sini G, sini S, sini U. Jadi GSU itu dutanya atau kodonnya. GS itu apa? Di sini sudah disiapkan oleh soal. Oh, alamin gitu. Contoh yang ini SAA gitu ya. SAA antikodon. Maka kodonnya G
GUU. Cari di sini GUU. Valin gitu ya soalnya itu. Jadi yang tadi itu dibolak-balik itu. Jadi yang ilmu dibolak-balik tadi itu jangan lupa nanti ada soal umpama soalnya esai gitu nanti akan berbentuk seperti ini. Ilmu bolak-balik itu. Ya. Ilmu bolak-balik itu begini nanti. Misalnya ada soal umpama isi, diketahui sen, gitu. Maka carilah asam aminonya. Gitu. Maka jalannya begini, kalau sen itu TGC, maka antisen ACG. Kalau antisen itu ACG, maka kodenya UGC. Kodenya UGC, asam aminonya apa? Ketemu di tabel. Gitu. Contoh soal lain lagi misalnya, diketahui kodon UCA. Carilah DNA lengkap seperti ini dari UCA. Maka kita harus membolak-balik ini. UCA itu kodon. Yang langsung berlawanan dengan kodon ini apa? Antisen. Gitu. UCA itu antisennya adalah A, G, gitu. T. Kan A mesti pasangannya T kalau di sini ya. Jadi ini nanti A, gitu, G, T, gitu. Sini nanti AGT. Kalau antisennya sudah AGT, maka sennya, karena di sini AGT, maka sennya nanti adalah T, C, A, gitu. Sehingga ini ketemu, jadi seperti ini. Jadi ini bisa dibolak-balik. Diketahui ini, cari ini, kan tinggal bolak-balik. Diketahui ini, cari ini, bisa ketemu ini. Itu soalnya demikian. Nah, hari ini targetnya memang itu saja karena kemarin sudah lengkap tentang transkripsi, translasi dan sebagainya. Jadi hari ini memang mau mematangkan tentang kode-kode itu. Sayangnya ya, yang sering keluar untuk sintesa protein itu ya bolak-balik kode tadi. Untuk ini saya yakin mungkin masih pemahamannya masih kurang, tapi saya harap ini diulang-ulang, dilihat, kemudian dibaca juga dipandu dengan modul. Jadi kalau kamu pegang modul sambil melihat ini akan mudah memahami. Apalagi tadi sudah saya tuntun dengan latihan soal gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, membantu pemahaman. Ini usaha. Sampai di sini berarti tentang substansi genetika itu sudah tuntas ini ya. Dimulai dari struktur kromosom, DNA, proses aplikasi, proses sintesa protein. Berarti habis ini sudah harus pembahasan yang lain. Urutannya mungkin mutasi atau kalau tidak itu adalah reproduksi sel gitu. Demikian untuk pembelajaran kali ini, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mudah-mudahan kalian tetap sehat. Kita bisa bertemu lagi di sesi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.